Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Fitriani dengan NPM saya 101202002 dari kelas C8. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Bisnis dengan judul Hubungan-hubungan Bisnis. Yang pertama, keagenan dan distributor. Di sini saya akan menjelaskan dulu dari dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenal istilah makelar dan komisioner yang dalam prakteknya sudah tidak populer lagi. Dalam bidang properti kita mengenalnya dengan istilah broker atau agen. Dalam hal jual beli saham kita mengenalnya pialang atau broker ataupun dealer. Yang dimaksud dengan agen adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mewakili pihak lainnya yang disebut prinsipal atau melakukan kegiatan bisnis misalkan menjual produk. Untuk dan atas nama prinsipal kepada pihak ketiga dalam suatu wilayah pemasaran tertentu, dana agen akan menerima komisi tertentu dari usahanya tersebut. Konsep agen pada dasarnya tunduk pada ketentuan pasal 1792 bahwa tentang pemberian kuasa yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lainnya yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab agen. Yang pertama, menetapkan rencana dan sasaran pemasaran. Yang kedua, mencari pelanggan baik toko retail maupun reseller. Yang ketiga, menyediakan berbagai layanan untuk pelanggan seperti konsultasi dan bantuan teknis. Yang keempatnya, mengidentifikasi dan menetapkan pelanggan prioritas. Yang kelima, melakukan tindakan persuasif dan menjawab pertanyaan yang diajukan pelanggan. Dan terakhir, memberi informasi terkait produk knowledge pada pelanggan. Selanjutnya kita akan menjelaskan distributor adalah pihak yang melakukan aktivitas menyampaikan barang dan jasa milik produsen hingga berhasil tiba di tangan konsumen yang bentuknya bisa perorangan atau perusahaan atau badan usaha. Proses distribusi cukup panjang karena terkadang distributor barang tidak benar-benar langsung mengirimkan barang dan jasa ke konsumen. Perusahaan atau produsen di Indonesia sangat membutuhkan peran distributor untuk mengirimkan produk-produknya ke seluruh daerah. Dilakukan terutama oleh perusahaan yang dimiliki konsumen di seluruh Indonesia. Ada di sini saya akan menjelaskan hubungan bisnis antara agen ataupun distributor. Yang pertama, hubungan bisnis dengan nama keagenan dan dengan nama distributor adalah berbeda. Namun dalam praktek bisnis sehari-hari, keduanya bisa digabungkan. Bila seseorang atau badan bertindak sebagai agen, berarti ia bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Sedangkan bila seseorang atau badan bertindak sebagai distributor, berarti ia bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dalam kegiatan bisnis, keagenan biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum di mana seseorang atau pihak agen diberi kuasa bertindak untuk atas nama orang atau pihak prinsipal untuk melakukan transaksi bisnis dengan pihak lain. Jadi, kriteria utama untuk dapat dikatakan adanya suatu keagenan adalah adanya wewenang yang dipunyai oleh agen tadi yang bertindak untuk atas nama prinsipal. Selanjutnya, fungsi distributor. Yang pertama, distributor dalam suatu wilayah berdiri sendiri atau independen dari distributor lain. Yang keduanya, distributor wajib berkomitmen untuk tidak mengoperasikan produk dari kompetitor perusahaan. Yang ketiganya, distributor wajib melakukan pemeliharaan mengenal kuantitas, varietas, dan kualitas produk di gudang sesuai standar dari perusahaan. Yang keempatnya, sistem tanggung jawab distributor didasarkan pada wilayah pasar tertentu. Yang terakhir, biasanya distributor tidak diperkenankan menjual dan menyediakan layanan di luar wilayah yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya adalah tugas distributor. Yang pertama, mengumpulkan produk. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen, distributor mengumpulkan produk dari berbagai pemasok dan menyatukan dalam satu tempat. Hal ini membantu mengoptimalkan proses logistik dan mengurangi biaya pengiriman. Yang keduanya, penyimpanan dan pergudangan. Distributor bertanggung jawab untuk menyimpan produk dalam kondisi yang tepat dan aman. Mereka memiliki fasilitas pergudangan yang memadai untuk menjaga persediaan produk yang cukup
sebelum didistribusikan ke pelanggan. Yang ketiganya, distribusi fisik. Tugas utama distributor adalah mengatur dan melaksanakan proses pengiriman produk ke tempat tujuan. Mereka mengatur logistik, termasuk pemilihan moda transportasi yang sesuai, pemilihan rute yang efisien, dan memastikan produk sampai ke tujuan dengan tepat waktu. Yang keempatnya, pemasaran dan promosi. Sebagai ahli dalam pasar dan wilayah tertentu, distributor bertanggung jawab untuk memasarkan produk kepada pelanggan potensial. Mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran dan proses promosi yang sesuai, termasuk kegiatan seperti iklan, pameran dagang, atau penawaran khusus. Yang keempatnya, yang kelimanya, penjualan dan layanan pelanggan. Distributor berperan dalam menjual produk kepada pelanggan. Mereka memiliki tim penjual yang terlatih untuk memahami kebutuhan pelanggan, memberikan informasi produk yang akurat, serta menawarkan dukungan teknis atau layanan purna jual yang diperlukan. Yang terakhirnya, manajemen rantai pasok. Sebagai bagian dari rantai pasok, distributor berperan dalam mengelola aliran produk dan informasi di antara produsen, pemasok, dan pelanggan. Mereka memantau persediaan, mengelola permintaan, dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan rantai pasok berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah franchise. Kata franchise sebenarnya berasal dari Prancis yang berarti bebas, atau lebih lengkap lagi, bebas dari perhambaan, free from servitude. Dalam bidang franchise, berarti kebebasan yang diperoleh seorang wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu di wilayah tertentu. Franchise pada mulanya dipandang bukan sebagai suatu usaha atau bisnis, melainkan sebagai suatu konsep, metode, ataupun sistem pemasaran yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan franchisor untuk mengembangkan pemasaran tanpa melakukan investasi langsung pada outlet, tempat penjualan, melainkan dengan melibatkan kerjasama pihak lain atau disebutnya franchise selaku pemilik outlet. Sosok ini merupakan konsep tradisional. Franchise ini merupakan suatu metode untuk melakukan bisnis, yaitu suatu metode untuk memasarkan produk atau jasa ke masyarakat. Lebih spesifik lagi, franchising adalah suatu konsep pemasaran. Sedangkan pakar lain melihat franchise tidak hanya sekadar suatu metode atau konsep, tetapi lebih merupakan suatu sistem, suatu metode atau konsep yang dapat dioperasionalkan dalam kerangka atau tatanan yang membuat hubungan lebih teratur dan terarah antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain. Oleh karenanya, franchise diartikan sebagai suatu pemasaran atau sistem usaha untuk memasarkan produk atau jasa tertentu. Dapat juga disebutkan bahwa franchise adalah hubungan berdasarkan kontrak lisensi yang menimbulkan cara memasarkan barang atau jasa dengan memberi unsur kontrol tertentu kepada pemasok, franchisor, sebagai imbalan bagi yang diperoleh oleh pihak yang mendapat hak franchise untuk menggunakan merek dan nama barang franchisor. Selanjutnya, karakteristik dasar franchise atau waralaba. Yang pertama, harus ada suatu perjanjian atau kontrak tertulis yang mewakili kepentingan seimbang antara franchisor dengan franchise. Isi kontrak pada dasarnya dapat dinegosiasi. Isi kontrak hendaknya didasarkan pada kesempatan kedua belah pihak. Yang keduanya, franchisor harus memberikan pelatihan dalam segala aspek bisnis yang akan dimasukinya, juga memelihara keberlangsungan usaha franchise dengan memberikan dukungan dalam berbagai aspek bisnis, misalnya periklanan, supervisi, dan sebagainya. Yang terakhirnya, franchise diperbolehkan dalam kendali franchisor, beroperasi dengan menggunakan nama atau merek dagang, format dan atau prosedur, dan segala nama atau reputasi baik yang dimiliki franchisor. Perjanjian waralaba atau franchise sedapat mungkin harus dapat dalam bahasa Indonesia, namun jika dibuat dalam bahasa asing, maka harus ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Perjanjian waralaba atau franchise paling sedikit harus memuat, yang pertama ada nama dan alamat para pihak, jenis hak kekayaan intelektual, kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh franchisor kepada franchise, wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran fee atau royalti, kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris, penyelesaian sengketa, tata cara perpanjangan pengakhiran dan pemutusan perjanjian atas dasar pasal 6 PP nomor 42 tahun 2007.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.